Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriyani. Saya dari kelas 2A, jurusan D3 Kebidanan, mata kuliah Patologi 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan Patologi 2, yaitu meliputi tentang placenta previa plus solusio. Kedua, ada kegawat darutan pada persalinan, yaitu ada rotasi placenta dan prolapse tali pusat. Yang ketiga, ada hemoglobin postpartum, yaitu atonia uteri, ruptur uteri, dan invertio uteri. Yang keempat, ada penyulut dan komplikasi persalinan kelas 2, yaitu ada malposisi dan malpresentasi. Yang kelima, ada kehamilan ganda, yaitu ada makrosomia dan displasia baru. Yang keenam, ada persalinan lama, disonansia tenaga, hipertonik, hipertonik, dan his yang tidak berkoordinasi. Yang ketujuh adalah robekan jalan lahir. Berikut saya akan menjelaskan pengertiannya. Placenta previa adalah segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian jalan lahir. Jadi ada placenta yang menutupi jalan lahir. Sedangkan solusio placenta adalah terlepasnya placenta dari tempat implementasi yang normal dari uterus. Selanjutnya kedua, kegawat daruratan, ada retensio placenta, tertahannya atau belum lahirnya placenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Yang kedua, ada prolapse tali pusat. Prolapse tali pusat adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah, yaitu jalan lahir janin yang dapat menyebabkan komplikasi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Yang ketiga, ada atonia uteri. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dan tempat implementasi placenta setelah bayi dan placenta lahir. Kondisinya di mana myometrium tidak dapat berkontraksi dan bila yang terjadi darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya placenta menjadi tidak terkendali. Selanjutnya ada ruptur uteri. Ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Biasanya gejala ruptur uteri ini ada nyeri perut atau pendarahan pervagina. Selanjutnya ada invertio uteri. Invertio uteri adalah suatu kejadian terbaliknya uterus bagian dalam keadaan ke arah luar, sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks atau menonjol ke dalam atau keluar dari vagina. Selanjutnya ada makrosomia. Makrosomia sering dikaitkan dengan riwayat diabetes mellitus, gestasional, dan obesitas pada ibu. Jadi, bayi dengan berat badan 4.000 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut bayi makrosomia. Selanjutnya ada distosia bahu. Distosia bahu adalah proses melahirkan yang memerlukan tambahan manuver obstetrik setelah kegagalan pada bayi kepala untuk melahirkan bahu. Dalam kebanyakan kasus, bahu dilahirkan dalam waktu 24 detik setelah kepala dilahirkan jika dibutuhkan lebih dari 60 detik setelah terjadi distosia bahu. Ada malposisi dan malpresentasi. Nah,
Malposisi terjadi ketika bayi tidak berada pada posisi yang tepat untuk keluar melalui panggul ibu. Sedangkan malpresentasi terjadi ketika bagian tubuh bayi selain kepala yang seharusnya keluar terlebih dahulu. Komplikasi yang dapat timbul akibat malposisi biasanya malposisi dan malpresentasi ini adalah kesulitan dalam proses persalinan yang dapat meningkatkan risiko cedera pada bayi dan ibu. Selanjutnya, kehamilan ganda. Gemeli atau satu kehamilan dengan dua janin. Kehamilan gemeli yang terjadi pada suatu telur disebut gemeli. Monozigotik atau disebut juga identik homolog dan unifolur. Kehamilan gemeli yang terjadi dari dua telur disebut gemeli digotik yang disebut juga heterogynous atau fraternal. Selanjutnya ada intrusia uteri atau his yang lemah. His yang tidak berkoordinasi dari awal, irregular, tidak efektif, tidak ada dominasi fundus, dan biasa terjadi pada fase laten. Intrusia uteri sekunder, his yang dengan frekuensi jarang. Yang kedua ada his terlampau kuat, menyebabkan persalinan yang sangat cepat. Jika kurang lebih 3 jam dapat terjadi coitus precipitatus. Selanjutnya ada incoordinate uteri action. Tidak ada koordinasi kontraksi antara bagian atas, tengah, dan bawah, menyebabkan his tidak efisien dalam mengadakan pembukaan. Selanjutnya ada robekan jalan lahir, adalah terpotongnya selaput lendir vagina, selaput darah, cervix, forsio, septum electrovaginalis akibat dari tekanan benda tumpul. Robekan jalan lahir ini dapat didefinisikan sebagai trauma yang diakibatkan oleh kelahiran bayi yang terjadi pada cervix, vagina, atau perineum. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Ruptur perineum umumnya terjadi pada persalinan kepala janin terlalu cepat lahir. Yang kedua ada persalinan tidak dipilih sebagai mestinya. Yang ketiga ada jaringan pada perineum, dan keempat ada distensia bahu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang patologi 2. Terima kasih, mohon maaf bila ada